wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Oktasya, mahasiswi Administrasi Perkantoran Vokasi UI. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara menyiapkan dokumen bisnis pada usaha yang baru ingin dibuka. Dokumen yang harus dilengkapi ketika ingin memulai usaha. Yang pertama, surat izin domisili usaha atau SKDU. Yang kedua, surat izin usaha. Yang ketiga, surat izin tempat usaha. Yang keempat, surat izin usaha industri. Kemudian, saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Surat keterangan domisili usaha ini nantinya akan digunakan untuk melengkapi perbuatan dokumen lainnya, seperti NPWP, surat izin usaha perdagangan, serta surat pendukung lainnya. Surat keterangan domisili usaha ini dikeluarkan oleh kelurahan maupun kecamatan tempat Anda mendirikan usaha. Proses untuk mengurus surat SKDU ini terbilang cepat, dapat diproses 1 hari jadi. Berkas-berkas yang harus dilengkapi beserta tahapan pembuatan mengurus SKDU. Yang pertama, mengisi formulir permohonan SKDU. Yang kedua, fotokopi KTP pemohon. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga pemohon. Yang keempat, fotokopi NPWP pemohon. Yang kelima, surat keterangan persetujuan dari tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang. Terus yang keenam, surat pengantar dari RT dan RW. Yang ketujuh, bukti kepemilikan tempat usaha atau bukti perjanjian sewa jika tempat usaha bukan merupakan milik sendiri. Terus selanjutnya, izin mendirikan bangunan atau IMB dari tempat usaha yang digunakan. Kemudian yang ke-9, foto tempat usaha yang diambil dari Google Maps. Dan yang terakhir, jika pemohon merupakan badan usaha, bukan perseorangan, terdapat persyaratan tambahan berupa pendirian perusahaan, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan NPWP milik direktur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan SKDU. Pemohon mengunjungi kantor kelurahan dan mengisi formulir permohonan SKDU dan menyerahkan semua dokumen persyaratan. Yang selanjutnya, petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dokumen atau petugas dapat memberitahukan status kelengkapan atau kekurangan dokumen di hari yang sama. Kemudian, jika dokumen sudah dinyatakan lengkap, pemohon tinggal menunggu dokumen SKDU dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kecamatan. Jika pada hari permohon semua pejabat terkait sedang ada di tempat, pengurusan SKDU bisa ditunggu dan dikeluarkan di hari yang sama. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja persyaratan untuk membuat NPWP perusahaan. Yang pertama, NPWP untuk badan usaha berorientasi laba atau profit oriented. Syarat pendaftaran NPWP adalah yang pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Yang kedua, fotokopi kartu NPWP salah seorang pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah, minimal lurah atau kepala desa jika penanggung jawabnya adalah warga negara asing. Kemudian, fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah, minimal lurah atau kepala desa, atau bukti pembayaran listrik. Kemudian pengurusan untuk badan usaha tidak berorientasi laba atau non-profit oriented. Yang perlu dilengkapi adalah fotokopi KTP salah seorang pengurus badan atau organisasi. Yang kedua adalah keterangan domisili dari pengurus RT atau RW. Kemudian pengurusan NPWP untuk badan usaha operasi kerjasama atau joint operation. Dokumen yang harus dilengkapi yang pertama itu fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk operasi kerjasama. Yang kedua, fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk operasi kerjasama yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Yang ketiga, fotokopi kartu NPWP pribadi salah seorang pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama. Atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah, minimal lurah atau kepala desa,
jika penanggung jawabnya adalah warga negara asing. Dan syarat selanjutnya, fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah minimal lurah atau kepala desa. Pembuatan NPWP ini dapat dilakukan dengan dua cara, secara online dan secara offline. Secara online dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.pajak.go.id. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan adalah pilih menu sistem atau e-registration. Yang kedua, jika Anda belum pernah mendaftarkan diri, silakan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik daftar. Isilah data pendaftaran, penggunaan dengan benar seperti nama, alamat email, kata sandi, dan lainnya. Setelah semua terisi, klik save. Kemudian, aktivasi akun. Cara mengaktifasi akun Anda adalah dengan membuka kotak masuk atau inbox dari email yang Anda gunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian, buka email yang masuk dari Dirjen Pajak, ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi. Kemudian langkah selanjutnya, isi formulir pendaftaran. Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya Anda harus login ke sistem e-registration dengan memasukkan email dan password akun yang Anda telah buat tadi. Atau Anda bisa mengklik tautan yang terdapat di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah login, Anda akan dibawa ke halaman registration data WP untuk memulai proses pembuatan NPWP. Silakan mengisi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua tahapan secara teliti. Bila datanya diisi benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara. Kemudian langkah selanjutnya, kirim formulir pendaftaran. Setelah semua data formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim formulir. Untuk mengirim formulir registrasi wajib pajak secara elektronik ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian yang langkah selanjutnya dicetak. Selanjutnya Anda harus mencetak dokumen berikut seperti yang tampak pada layar komputer. Yang pertama ada formulir registrasi wajib pajak. Yang kedua surat keterangan terdaftar sementara. Kemudian langkah selanjutnya menandatangani formulir registrasi wajib pajak dan melengkapi dokumen. Setelah formulir registrasi dokumen dicetak, silahkan tanda tangan kemudian disertakan berkas dokumen persyaratan yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian kirimkan formulir registrasi wajib pajak ke KPP. Setelah berkas kelengkapannya siap, Anda harus mengirim formulir registrasi wajib pajak, surat keterangan terdaftar sementara yang sudah ditandatangani, beserta dokumen lainnya ke kantor pajak atau KPP, atau tempat badan atau perusahaan Anda sebagai wajib pajak terdaftar. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP melalui pos tercatat. Pengiriman dokumen ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim. Jika Anda tidak ingin repot untuk menyerahkan atau mengirim berkas secara langsung atau melalui pos ke KPP, Anda dapat memindai scan dokumen Anda dan mengunggahnya dalam bentuk digital atau soft file melalui aplikasi e-registration tadi. Kemudian langkah selanjutnya cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP. Setelah mengirimkan berkas dokumen, Anda dapat memeriksa status pendaftaran setelah NPWP perusahaan Anda melalui email di halaman histori pendaftaran dalam aplikasi e-registration. Jika statusnya ditolak, maka Anda harus memperbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Namun, jika statusnya disetujui, maka kartu NPWP perusahaan Anda akan segera dikirim melalui pos tercatat. Kemudian, pembuatan NPWP secara online. Pembuatan NPWP secara online ini memiliki dua metode. Yang pertama, dapat mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui jasa pos ekspedisi atau kurir. Nah, kalau ingin mendatangi kantor pelayanan pajak, Anda dapat langsung datang ke KPP terdekat dari tempat perusahaan dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Semua dokumen persyaratan difotokopi, kemudian Anda dilengkapi dengan formulir pendaftaran wajib pajak badan yang ingin didaftarkan.
Kemudian Anda lengkapi dengan formulir pendaftaran wajib pajak badan yang sudah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani. Formulir ini bisa Anda peroleh dari petugas pendaftaran di KPP. Selanjutnya serahkan seluruh berkas ke petugas pendaftaran. Anda akan mendapatkan tanda terima pendaftaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan Anda sebagai wajib pajak telah didaftarkan untuk menunjukkan NPWP badan atau perusahaan. Kemudian yang melalui jasa pos atau ekspedisi. Metode ini bisa Anda pilih jika lokasi KPP terlalu jauh dari tempat Anda. Anda bisa mendatangi kantor pos atau jasa ekspedisi yang terdekat dan di sana Anda tinggal mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengirimnya ke KPP dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah Anda siapkan. NPWP perusahaan wajib dimiliki. Pendaftaran NPWP dilaksanakan dengan cara sendiri atau self-assessment, yaitu wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya sendiri ke KPP tempat wajib pajak berkedudukan untuk mendapatkan NPWP. Jadi, setelah mengetahui persyaratan dan tata cara pembuatan NPWP, perusahaan baik secara online maupun offline sudah merupakan kewajiban Anda sebagai pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang menjadi wajib pajak untuk mendaftarkan perusahaan Anda untuk mendapatkan NPWP badan atau perusahaan. Kemudian, dokumen yang harus dilengkapi ketika ingin memulai usaha yang kedua adalah izin usaha dagang. Syarat dan dokumen surat izin usaha ini ada 4 tipe, yaitu tipe badan perusahaan yang perseorangan, koperasi, perseroan terbatas atau PT, atau perseroan terbuka atau TBK. Syarat untuk perseorangan yaitu fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan, fotokopi NPWP perusahaan, fotokopi kemudian fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari pemerintah daerah sesuai dengan domisili. Berlaku bagi kegiatan usaha yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Kemudian neraca perusahaan. Nah, syarat yang harus dilengkapi untuk koperasi, fotokopi KTP Dewan Pengurus Koperasi atau Dewan Pengawas Koperasi, fotokopi NPWP, fotokopi akta pendirian koperasi, daftar susunan dengan pengurus koperasi dan Dewan Pengawas Koperasi, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ, neraca koperasi, materai 6.000, pas foto direktur utama penanggung jawab atau pemilik usaha berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, izin lain terkait seperti AMDAL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah jika perusahaan menghasilkan limbah. Kemudian, syarat untuk perseroan terbatas, fotokopi KTP direktur utama, penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham lain. Yang kedua, fotokopi KK jika penanggung jawabnya perusahaannya wanita. Kemudian fotokopi NPWP, surat keterangan domisili atau SKD, atau surat izin tempat usaha atau SITU. Fotokopi akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum yang didapat dari Menteri Hukum dan HAM. Surat izin gangguan atau HO, materai 6.000, izin prinsip, izin teknis dari instansi terkait jika diminta, neraca perusahaan, pas foto direktur utama, penanggung jawab atau pemilik usaha berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian perseroan terbuka. Syarat yang harus dilengkapi adalah fotokopi KTP direktur utama, penanggung jawab atau pemilik usaha, fotokopi surat izin usaha, perdagangan atau SIUP sebelum menjadi PT, fotokopi akta notaris untuk pendirian dan perubahan perusahaan, surat persetujuan status PT menjadi TBK dari Departemen Hukum dan HAM, surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan terkait telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka, fotokopi STP, LKTP atau surat tanda penerima laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian, pas foto direktur utama, penanggung jawab atau pemilik usaha berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian dokumen ketiga ketika ingin memulai usaha yaitu surat izin tempat usaha atau situ. Situ ini dapat didapatkan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan yang bersangkutan.
Yang kedua, surat keterangan rekomendasi kepala desa atau lurah. Yang ketiga, rekomendasi camat. Yang keempat, surat izin gangguan atau HO. Yang kelima, dana situasi atau sketsa lokasi. Yang keenam, berita acara pemeriksaan lokasi. Yang ketujuh, fotokopi setoran retribusi izin gangguan. Yang kedelapan, fotokopi pajak reklame. Yang kesembilan, fotokopi lunas PBB. Yang kesepuluh, surat keterangan fiskal daerah. Yang ke-11 akte sertifikat tanah, surat bukti pemilik. Yang ke-12 surat kuasa atau sewa bangunan atau kontrak. Yang ke-13 akte pendirian perusahaan. Yang ke-14 rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha. Yang ke-15 fotokopi IMB. Yang ke-16 fotokopi KTP yang telah dilegalisir dari camat. Dan yang terakhir pas foto 4 lembar berukuran 2x3 cm berwarna. Kemudian, dokumen yang keempat ketika ingin memulai usaha adalah surat izin usaha industri atau SIWI. Itu dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan, fotokopi KTP direksi dan dewan komisaris, fotokopi NPWP, fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya, kemudian fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB, surat keterangan domisili perusahaan, surat rekomendasi dari lurah dan camat setempat, fotokopi UKL atau UPL, serta AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran, kemudian fotokopi surat izin gangguan atau HO, kemudian fotokopi SIWIP atau TDP, dan yang terakhir persyaratan tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh masing-masing kabupaten atau kota. Sekian video dari saya mengenai menyiapkan dokumen bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.